Ye. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jih matur nuwun Umirul, matur nuwun Om Dok dan teman-teman semuanya yang sudah bersilaturahim pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ngaji tentang investasi nanti oleh Om Irul. Tapi sebelumnya mari kita buka lebih dahulu pengajian ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, izinkan saya akan membacakan beberapa ayat di dalam Quran surat Yusuf ayat 43 sampai dengan 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tuhshinun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'shirun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya,
terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian yang kedua, monggo Om Dok silahkan untuk memberikan sambutannya. Aduh, matur nuwun atas waktunya Om Joksan, Om Mirul yang selalu ngawal acara malam hari ini. Ini ada 16 partisipan, yang tadi datang nomor 2 Om Yogi. Ada banyak teman-teman yang paling jauh Jeng Ratri. Ada Om Israr, Om Baruno, Jeng Lina, Jeng Titi, Jeng Pipin, Jeng Wiwit, Jeng Heni, Om Uswan. Waduh. Ini tadi Om Mirul bingung ya mau ngisi apa ya. Ternyata mau diisi vaksin. Vaksinnya belum nyampe Indonesia, jadi ya terus Om Mirul lagi aja yang ngisi. Jadi kami mohon pencerahan tentang investasi apa yang ya bisa membuat kami melek ya, tentang apa saham kayak atau investasi apapun gitu, sehingga ini pas masa pandemi ini tabungan makin mantap ya, kita hidupnya kan sekarang mantap nih, makan tabungan sehingga nanti bisa memberikan apa semacam ide-ide buat teman-teman barangkali bisa mengembangkan diri. Kita bersyukur Om Joko udah sehat lagi. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Ada lagi yang terkena dari teman-teman kita di D89 ini. Jadi, saya kira itu aja, biar segera kita bisa mendengarkan pencerahan dari Om Mirul yang wah luar biasa, makin tua saya rasa kok semakin ganteng dan semakin ya singgungan aku saja kuncinya ini sering makan kongguan kali ya Om ya. Iya, mangga atur nuwun. Waktunya Om Joksan, Om Irul, dan semua selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dok. Maka saatnya waktunya monggo Om Irul untuk menyampaikan materi pengajiannya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kali ini kita ngaji tentang tabungan ya, tabungan, asuransi dan investasi. Jadi kenapa topik ini dibawakan ini sebagai sambungan untuk persiapan pensiun ya. Oke, jadi judulnya tabungan apa hubungannya antara tabungan, asuransi, dan investasi. Nah, ini judul kecilnya adalah belajar membeli masa depan, gitu ya. Jadi, mau tidak mau yang tidak bisa dilawan adalah waktu, kita bertambah usianya, dan Allah sebenarnya sudah memberikan bekalnya. Gitu ya. Nah, kisah 7 sapi itu tadi sudah disampaikan oleh Om Joksan, 7 sapi gemuk, yang anehnya dimakan oleh 7 sapi kurus gitu. Jadi sapi dimakan sapi gitu ya. Dan kemudian 7 tangkai gandum yang bagus dan kemudian yang kering gitu ya. Nah, sehingga kemudian ditanyakan oleh raja, ini maknanya apa? Lalu ada teringat seorang pelayan raja itu tentang Yusuf ya, teman di penjara yang dulu pernah menafsirkan mimpi ya. Kemudian Yusuf ditanya gitu ya. Kemudian
Yusufnya menjawab seperti itu. Di raja berkata pada orang terhormat dari kami, sesungguhnya aku mimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya kering. Nah, tapi dijawab, oh itu hanya mimpi kosong. Tapi kalau kata Yusuf, ini tafsirnya ya, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, setelah itu akan ada 7 tahun kekeringan ya. Dan setelah itu baru ada musim yang banyak hujan lagi ya, sehingga setelah itu bisa memeras anggur. Nah, ini adalah dari ayat 43 sampai yang menarik di ayat 55, Yusuf kemudian dijadikan orang kepercayaan raja, dan Yusuf meminta dijadikan menteri ya, bendahara negara. Ya. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Ya. Dan dengan itu akhirnya berhasil terhindar dari bencana kelaparan ya, negeri Mesir. Ini menarik ya, karena kita sering yang kita tahu Fir'aun itu jahat itu ya, tapi Fir'aun di zaman Yusuf itu beda. Gitu. Malahan Yusuf malah dijadikan orang kepercayaannya. Yang jahat itu Fir'aunnya di zaman Musa. Nah, saya ingin menyampaikan ini adalah kisah tentang food catering dan food producing. Jadi zaman dulu itu orang-orang itu harus berburu gitu ya, untuk mendapatkan makanan atau mencari buah-buahan, itu disebut dengan era food catering. Dan kemudian ada masa diberi pengetahuan, manusia itu kemudian beternak ya, di sini ada kelihatan ada kambingnya gitu ya, bahkan peternak sapi, bahkan memelihara kuda, lalu bercocok tanam. Ini adalah masa food producing. Nah, saat ini food gathering itu masih ada ya, yang berburu ikan, yang mengambil yang mencari tanaman, buah-buahan atau makanan dari alam, itu masih ada ya. Tapi secara hakikat sebenarnya semua orang yang bekerja itu semacam food gathering. Jadi kita bekerja untuk mendapatkan uang gitu ya. Nah, itu seakan-akan kita setiap hari itu berburu gitu. Berburu ini dari pekerjaannya gitu ya. Sampai kemudian ada sebagian yang sadar bahwa ketika kita sudah punya modal itu, si uang itu bisa lebih produktif dengan ditanam gitu ya, dengan dibudidayakan. Kita belajar investasi itu idenya sebenarnya adalah seperti berpindah dari food gathering ke food producing. Nah, sebenarnya ini implikasinya besar ya. Sejak manusia itu food producing, dia punya waktu untuk memikirkan hal lainnya ya. Sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan, berkembang seni dan yang lain-lainnya. Karena dia punya cukup banyak waktu ketika dia bisa beternak dan menanam tanaman pangan sendiri dibanding ketika zaman harus berburu. Gitu ya. Nah, demikian juga dengan mereka yang berhasil mengelola keuangannya, dia punya cukup lebih banyak waktu, makin lama makin banyak waktu gitu ya, untuk memikirkan hal yang lainnya. Di kisah para sahabat itu kita tidak mendengar Utsman atau Abu Bakar itu kerja ya. Tapi kalau lagi perang bisa nyumbang gitu ya. Dari mana duitnya? Nah, modalnya yang berputar gitu ya. Khadijah juga modalnya yang berputar, bukan Khadijahnya yang pergi bekerja. Sebenarnya itu tergambar juga di para sahabat. Ibaratnya Utsman itu punya sumur. Jadi dibagikan airnya, sumurnya tetap mengeluarkan air. Sehingga dengan itu dia bisa bersedekah yang banyak. Karena dia waktunya cukup ya untuk mengurusi sumur itu. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang investasi, sebenarnya investasi adalah, kalau ini menurut Wiki ini ya, kegiatan menanam modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu di masa depan pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut. Nah, itu yang lazim ya. Kalau dalam kamus katanya malah berarti penanaman uang pada suatu perusahaan atau proyek gitu.
Tapi secara umum investasi diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa datang. Nah, tidak perlu diramal seperti Yusuf. Nah, kebutuhan kita di masa mendatang pasti tetap besar ya. Jadi seperti yang pernah disampaikan Om Hendro itu, bahwa ketika anak-anak sudah lulus kuliah itu ada golden period. Golden period di mana tiba-tiba penghasilan kita itu tidak banyak dipakai untuk membiayai anak sekolah atau yang lain-lain gitu ya. Nah, katanya itu di sekitar, kalau Om Hendro soalnya anaknya sudah mulai lulus ya. Tapi kalau yang masih anaknya sekolah ya itu masih ada biaya. Nah, setelah kita lewat masa golden period itu, nah, itu yang disampaikan oleh disinggung sekilas oleh Om Dok tadi, yaitu masa mantap gitu ya, makan tabungan maksudnya. Jadi dan ternyata tidak turun ya, karena biaya kesehatan itu biasanya meningkat ya ketika kita semakin bertambah usia. Nah, ada yang berinvestasi dengan olahraga ya, sehingga ya mungkin bersepeda itu sehingga sampai usia hampir 80 juga masih bugar. Itu juga sebenarnya adalah bentuk investasi, memanfaatkan waktu, uang atau tenaga untuk manfaat di masa mendatang. Nah, sebenarnya setiap orang itu investasinya beda-beda, susah dibandingkan ya. Karena kondisinya juga berbeda, stafnya berbeda, peluangnya juga berbeda. Terus kebutuhan untuk sehari-harinya juga beda gitu. Jadi agak susah ya untuk kita membandingkan. Nah, tapi ada prinsip-prinsip yang sama, yaitu bahwa investasi itu tergantung dengan rencana orang tersebut. Nah, ada 3 jenis tujuan investasi. Yang pertama itu adalah untuk proteksi. Jadi kita menabung itu berjaga kalau ada sesuatu yang memerlukan biaya besar di masa mendatang. Ya, kita sudah tahu nih bahwa anak-anak ini mau kuliah misalnya begitu. Maka kita menabung kan. Kita tahu bahwa kira-kira 3 tahun lagi, 5 tahun lagi anak-anak kuliah ya biayanya jadi semakin besar gitu. Kemudian mungkin ada menikahkan dan seterusnya. Nah, ada juga yang investasi itu karena sedemikian rupa sehingga dia hasil dari investasinya itu bisa untuk sumber penghidupan itu sendiri. Jadi for living, jadi untuk penghidupan. Jadi investasinya sudah menghasilkan sehingga dia bukan lagi untuk suatu biaya besar di masa depan, tapi hasilnya itu sendiri sudah bisa dipakai untuk sehari-hari. Dan ada investasi untuk pengembangan. Sebenarnya dia sudah cukup, tapi dia tetap investasi karena dengan demikian dia bisa berkembang terus ya. Nah, dulu saya juga heran itu, kenapa ada orang yang membeli mall gitu ya, ada membeli tanah yang luas. Nah, ternyata itu karena uang itu kalau sudah besar sekali nggak bisa investasinya yang receh-receh itu nggak bisa. Jadi dia harus besar gitu, jadi harus dititipkan ke bisnis yang besar. Akhirnya dia taruh di bank misalnya, atau dia invest di proyek, atau dia membeli real estate gitu ya yang besar. Ternyata itu tujuannya nyimpan uang, karena nggak mungkin diinvestasikan yang kecil-kecil gitu. Kalau mungkin masih seperti saya mungkin masih kecil-kecil, tapi kalau yang sudah seperti Sandiaga Uno gitu ya nggak mungkin lah dia hanya investasi yang kecil. Nah, duit yang terlalu besar itu kemana larinya? Ya mereka biasanya ke real estate, ke proyek-proyek di perusahaan, dan membeli saham perusahaan lain. Jadi itu ya. Jadi seperti Sandiaga Uno juga punya sahamnya Apple, Tesla gitu kan ya. Ya duitnya harus kemana? Ya harus yang gede-gede itu. Nah, jadi tujuan investasi tergantung tiap orang, masih level proteksi atau untuk penghidupan atau sudah untuk pengembangan. Kemudian ada salah paham bahwa yang namanya investasi bayangannya adalah beli saham. Oh tidak, itu salah satu kendaraan investasi. Ya, kendaraan saja itu. Jadi ada berbagai bentuk investasi dengan keuntungan dan kerugian masing-masing, resikonya. Dia seperti kendaraan. Kendaraan itu dipakai
kita untuk menuju satu tempat dan kemudian berpindah lagi ke tempat berikutnya gitu ya. Jadi yang lebih penting dalam investasi itu adalah rencana kita mau kemana, nanti kendaraan apa yang paling cocok saat itu. Nah, perjalanan investasi dimulai dengan investasi ilmu, tentu saja seperti itu ya. Sehingga kita tidak salah berinvestasi. Oke, ada satu hal yang secara alami tidak mungkin dikejar ya, investasi itu sangat bergantung dengan waktu. Artinya waktu kita yang sudah lewat lalu itu ya sudah tidak bisa kita kejar lagi. Ya investasi itu berhubungan dengan waktu. Jadi kalau ada yang misalnya nih beli saham di bulan Oktober ya sekarang mungkin keuntungannya sudah 25% gitu ya. Karena biasanya November Desember itu naik gitu. Tapi kalau belinya sekarang ya sudah beda. Nah, itu ada unsur waktu. Nah, sekarang kita harus bedakan dulu apa makna dari tabungan, asuransi, dan investasi. Kebanyakan orang adalah menabung. Lebih banyak lagi yang tidak sempat menabung. Jadi duitnya udah habis duluan. Nah, ini harus ada satu perubahan cara pandang ya. Jadi tiap kali kita punya uang itu, nomor satu kita sudah tahu 10% itu hak Allah ya. Hak Allah untuk disalurkan ke fakir miskin dan yang lain-lainnya. Itu yang kita sebut dengan zakat dan infak gitu ya. Infak sedekah itu. Itu harus dialokasikan itu. Jadi begitu dapat uang kita tahu itu 10% itu sudah miliknya orang lain. Sejelek-jeleknya, bukan sejelek-jeleknya ya. Sekikir-kikirnya itu 2,5%. itu kewajiban zakat itu. Nah, setelah itu berarti masih 90%, maka kita juga harus berpikir 10% itu sudah haknya masa depan kita. Jadi harus disisihkan 10% untuk masa depan kita. Kenapa? Ya Allah ngasih kamu sekarang itu supaya kamu merencanakan masa depan. Seperti Allah juga di dalam kisah Yusuf itu memberi tempo 7 tahun untuk mereka menimbun lumbungnya dulu, ya. Jadi sudah diberi isyarat gitu, dan diberi kesempatan. Kita juga, kalau sekarang kita itu masih kuat untuk menghasilkan sesuatu, ya Allah itu sebenarnya sudah nitip masa depanmu itu ya sudah sekarang kamu pikirkan gitu. Walaupun Allah juga nanti juga ada rezekinya, tapi ya ada tanggung jawab pribadi kita untuk memikirkan masa depan. Nah itu 10% lagi gitu ya. Kemudian 10%-nya lagi kalau di salah satu saran di buku ya, bukunya Richest Man Babylon itu ya, George Clason. George Clason itu kan seorang miliuner pembuat peta ya. Dia itu prihatin gitu melihat orang banyak yang struggle ngelola uang terus dia nulis buku. Nah, jadi yang 10% adalah untuk sedekah, 10% itu untuk investasi dan tabungan, 10%-nya untuk membayar hutang. Membayar hutang itu ternyata ya jatahin aja 10% gitu. Nah, sehingga sesungguhnya yang bisa kamu konsumsi di buku itu maksimum 70%. Syukur-syukur kamu bisa lebih kecil dari itu gitu ya. Jadi disesuaikan dengan tujuan karena cara pandang kita bahwa uang yang sekarang ini sebenarnya sudah haknya masa depanmu sebagian gitu. Nah, dari berbagai bacaan yang lain, yang ditarget nomor 1 pertama adalah menabung untuk asuransi. Asuransi itu kondisi yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Nah, biasanya sarannya adalah 18 bulan tidak bisa bekerja. Ya, ini saran saja sih. Itu 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Jadi kalau suami punya musibah, kepala keluarga punya musibah, keluarga itu masih punya waktu lah untuk memikirkan next-nya bagaimana gitu ya kan, kita tidak tahu gitu kan. Nah itu diharapkan punya tabungan setara 18 bulan. Jadi misalnya pengeluaran per bulan 5 juta ya 5 kali 18 bulan. Banyak juga ya itu ya, 90 juta itu. Kalau
1 bulannya habis 1 juta, ya berarti 18 juta. Gitu. Nah itu idealnya. Bisa juga dengan membeli asuransi-asuransi yang lain ya, terutama asuransi kesehatan dan mungkin asuransi tidak bisa bekerja ya, kematian dan yang lain-lain. Tapi itu tujuan dari tabungan. Jadi tabungan itu punya tujuan, bukan sekedar menumpuk-numpuk harta untuk dibangga-banggakan. Nah itu kan sudah beda lagi itu ya. Tabungan kita itu pertama untuk proteksi kita sendiri. Nah, yang kedua adalah jika ini sudah punya, ya insya Allah kalau diusahakan lama-lama punya ya. Walaupun kadang-kadang dibongkar lagi karena ada keperluan mendesak, ya itulah fungsi asuransi tadi kan. Habis itu nabung lagi. Kemudian tabungan untuk investasi. Nah itu yang tadi dianjurkan. Nah, bersamaan dengan nabung untuk asuransi ini, ada tabungan yang memang dipakai sebagai modal gitu ya, agar dikelola menjadikan menghasilkan passive income. Ini mungkin teman-teman sudah banyak tahu. Sehingga saya tertarik dengan bukunya Kiyosaki zaman dulu lah ya, 20 tahun yang lalu saya baca itu kira-kira. Jadi ada ukuran orang kaya itu disebut wealth ratio, yaitu expense kamu tertutup enggak oleh passive income kamu. Karena kalau tertutup oleh passive income, sebenarnya kamu boleh tidak bekerja gitu kan ya, dan tetap bisa menutup expense itu. Jadi kalau wealth ratio 1 itu artinya seluruh pengeluaran itu tertutup oleh passive income. Kalau wealth ratio-nya 0 itu passive income-nya 0, expense-nya ya 1 juta, 10 juta sama aja, itu berarti kurang sejahtera, tidak sejahtera. Kalau wealth ratio-nya itu 2, artinya passive income-nya 2 kali lipat pengeluaran. Nah itu pasti kamu akan makin kaya. Gitu. Nah sekarang kita harus pahami sedikit, karena biasanya yang lagi wah rame nih, lagi saham gitu ya, itu sering terjebak tidak bisa membedakan antara investing dengan trading. Trading itu dagang ya, dagang. Jadi jual beli yang sifatnya capital gain jangka pendek itu umumnya adalah trading ya. Nah, sehingga fokusnya adalah menebak besok naik atau turun gitu kan ya. Padahal bukan itu. Kalau investing kita pasti medium atau long term gitu. Perbandingannya seperti ini. Kalau investasi yang sesungguhnya itu seakan-akan kita beli ayam dan berharap ayamnya nanti bertelur. Nah, telurnya itu yang kita konsumsi, bahkan sebagian telurnya jadi ayam lagi, sehingga makin lama makin banyak ayamnya gitu. Nah, sedangkan kalau trading itu sifatnya adalah capital gain-nya, dia ayam pedaging bukan petelur. Jadi dia beli, digedein sedikit, dijual. Ya, ya bisa disebut juga investasi, tapi biasanya jangka pendek ya. Nah, kalau diibaratkan ternak itu, kalau investasi yang jangka panjang itu seperti memelihara sapi perah gitu yang diambil susunya. Sedangkan kalau trading itu lebih ke mirip dengan investasi ya, boleh disebut juga investasi, tapi jangka pendek gitu. Digemukin terus dijual, dipotong sapinya gitu ya. Nah kalau tanaman itu ini nih, kalau tanaman itu usianya pendek seperti padi itu trading itu sebenarnya lebih investasi jangka pendek atau lebih dekat ke trading. Sedangkan kalau yang investasi sesungguhnya itu adalah menanam pohon kelapa ini. Awalnya nggak ada hasil, tapi lama-lama setelah besar dia bisa menghasilkan buah kelapa ini. Itu saat itu baru keluar hasil investasinya. Dan ketika padi itu mengalami kekeringan, kelapanya masih menghasilkan buah gitu. Ya. Tapi itu nanti lebih dalam pembahasannya ya. Nah, sekarang kita mengenal kendaraan investasi. Kendaraan itu setiap orang beda-beda tergantung tujuannya ya, dan tergantung kondisi masing-masing. Banyak yang bilang bahwa logam mulia itu adalah investasi. Nah, belum tentu, kadang dia adalah asuransi statusnya, jadi hedging. Karena sebenarnya logam mulia itu mengkompensasi inflasi. Tapi kadang-kadang memang dia lebih cepat ya. Contohnya rata-rata kenaikan emas itu berapa ya?
25% kalau nggak salah itu harganya. Sekarang kan harga emas kan sekitar 950.000 ya. Tahun 2008 itu terakhir 170 kalau nggak salah itu. Berarti kan ya sudah berapa kali lipat itu. Kurang dari 5 kali lipat lah anggapnya ya. 5 kali lipat dalam kurun 12 tahun. Berarti ya cukup lumayan. Tapi mungkin daya belinya nggak terlalu beda ya. Cuman orang tua kita dulu menabung dalam bentuk logam mulia itu sering ya, dalam bentuk perhiasan ya. Dan ketika anaknya kuliah atau butuh beli sepeda motor atau komputer dulu ya, nah itu dijual perhiasannya. Itu sebenarnya investasi karena dia menunda pemanfaatannya kan untuk masa depan. Ya, itu hanya salah satu jenis kendaraan ya. Keuntungannya dia nilainya relatif stabil ya. Ya kadang-kadang tidak banyak tumbuh tapi relatif stabil. Sampai kapanpun logam mulia saat ini masih bisa dijual lagi dengan mudah ya, cukup liquid. Kemudian ada aset tak bergerak yang lazim ini, beli tanah atau beli rumah ya. Nah ini adalah investasi yang sifatnya kita menunggu apresiasi masa depan karena dia kelangkaan ya, makin langka makin naik harganya. Nah ada teman saya yang cukup pintar, tanah dia beli lalu ditanami dengan tanaman keras kayak sengon gitu ya. Setelah 5 atau 7 tahun atau jabon gitu, si harga jual kayunya itu sendiri sudah menutup harga tanah itu. Jadi si tanah itu jadi kayak bonus gitu ya. Jadi dia mengkombinasikan dua kendaraan investasi, tanahnya itu sendiri dan tanaman keras. Risikonya ada, kayunya dicuri orang, ya, itu ada juga. Terus yang lazim adalah saham bisnis, mulai dari ikut membiayai mbok-mbok jualan pecel gitu ya, kayak teman saya dulu, atau sampai membeli sekarang itu dengan mudah membeli saham perusahaan. Zaman kita itu 20 tahun lalu, investasi saham itu sulit ya. Nah, saya ingat waktu Krismon itu saham Astra itu Rp250 itu. Tapi ya nggak bisa beli, caranya juga susah, nggak ngerti gitu ya. Tapi sekarang dengan sistem online dan transaksi yang dipermudah itu ya, Rp1 juta juga sudah bisa bikin account gitu ya. Sehingga beli saham Astra saat ini juga bisa gitu ya, dengan mudah gitu. Nah, ini macam-macam ya, bisa juga memodali teman kita berbisnis atau menitip ke bisnis orang lain, tapi ada risikonya. Risikonya adalah yang kita titipin tidak amanah. Jadi saya dengan almarhum Ahyani itu sudah beberapa kali membiayai orang lain ya, terus modalnya lenyap gitu ya, karena ternyata susah gitu ya pegang orang. Kalau yang sudah sukses berhenti dia menerima pembiayaan. Itu terjadi juga itu, teman saya invest ke ibu-ibu jualan pecel gitu, suatu ketika modalnya dikembalikan. Sudah mandiri beliaunya, ya mau apa lagi ya sudah berhenti berarti kan. Nah itu bedanya dengan ketika kita justru membeli di bursa saham ya, itu sudah profesional tuh perusahaannya, jadi ya malah lebih aman itu ya. Kecuali kita salah belinya yang goreng-gorengan gitu ya, itu ada ilmunya. Tapi intinya ini kepemilikan dari bisnis ya. Nah, para sahabat itu saya kira kafilah dagang itu sebenarnya adalah saham bisnis itu. Kemudian yang menarik royalti ya, paten misalnya atau buku. Ada teman saya itu dia itu rajin bikin buku karena dia juga seingat saya waktu itu ngajar di bimbel atau apa, dia bikin juga soal-soal gitu ya. Dan bukunya banyak itu. Nah, dia mendapat royalti tiap tahun itu. Karena ada yang beli buku itu, buku SMA, SMP gitu untuk soal dan jawabannya gitu. Nah, sekarang model seperti itu makin banyak ya, termasuk mungkin YouTube channel atau TikTok, saya tidak tahu ya. Karena intinya adalah sesuatu yang pernah kita kerjakan dan di masa mendatang dia masih memberikan residual income. Jadi ngerekam YouTube-nya 1 kali,
Tapi dilihat orang sampai jutaan kali ya dia sudah nggak kerja lagi. Itu kan royalti sebenarnya ya. Nah, yang menarik juga ada yang menempuh kendaraan pakai collectibles ya, barang-barang koleksi. Benda antik langka, ini ya, contohnya mobil gitu ya. Ada kartu bisbol kalau di film-film itu di Amerika kan sering kartu bisbol ditandatangani itu kan jadi langka terus jadi mahal gitu ya. Saya juga tadinya tidak paham. Lalu ada di channel Discovery kalau nggak salah itu, History atau Discovery. Itu ada memang toko penjual benda-benda antik ini. Dan itu ternyata transaksinya besar sekali ya. Jadi hal-hal kecil yang menurut kita remeh, ada juga yang mau membelinya. Nah, jadi luas sekali macam-macam kendaraan investasi itu. Dan yang klasik ini justru yang sejak zaman dulu, sejak zaman para nabi itu adalah ternak. Ternak itu dia beranak pinak gitu ya. Jadi modalnya itu bertambah dengan sendirinya itu. Kalau punya kambing setiap tahun bertambah kambingnya. Lagi-lagi persoalannya adalah siapa yang kita titipi modal itu. Kalau Nabi Ibrahim kayaknya ternaknya diurus sendiri itu sampai jadi banyak itu ya. Itu juga sebenarnya adalah investasi. Tanaman keras, apakah itu kebun mangga, duren, atau sekedar kayu jati, atau kayu sengon, itu juga sebenarnya investasi. Bisnisnya Om Per itu kan sebenarnya bayangkan itu, bibit modalnya mungkin cuman 5.000 begitu, nanti makin lama diurus makin gede, tingginya sekian jadi 30.000, ditunggu lagi malah jadi 50.000, itu sebenarnya juga bentuk investasi ya. Tapi mungkin jangka pendek jadi lebih dekat ke trading. Tapi kalau tanaman keras misalnya ya, dia tanam jati, terus anaknya setelah 20 tahun jatinya dijual, nah itu kan tiba-tiba yang tadinya modalnya nanam aja itu cukup murah, jadi mahal di masa depan. Jadi cirinya dia semakin bernilai di masa mendatang. Nah berbeda kalau kita misalnya membeli mobil baru 5 tahun lagi harganya turun, itu tidak disebut investasi gitu kan ya. Kalau rumah mungkin rumahnya bangunannya turun tapi lokasi atau tanahnya kan naik, jadi masih disebut bernilai sebagai investasi. Ya. Nah, strategi investasi pertama adalah ya memang kita harus merencanakan goalnya. Misalnya karena belum punya tabungan sebagai asuransi tadi ya, berarti kita punya target setara tabungan untuk 18 bulan. Itu harus ditempuh dulu itu. Nah, yang salah adalah modal satu-satunya dipakai trading, berharap bertambah malah jadi rugi itu ya, karena konsepnya malah keliru. Kemudian mempelajari kendaraan investasi ini mengetahui kosakatanya ya. Kosakata itu penting ya, karena setiap kendaraan itu kosakatanya beda. Contohnya kita beli LM dengan memelihara kambing itu akan beda kosakatanya. Dan kemudian disiplin nih, kalau saya mengutip Warren Buffett ini, we don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest. Hanya lebih disiplin. Warren Buffett sendiri adalah investor sejak usia 11 tahun. Di 11 tahun dia sudah beli saham. 11 tahun. Nah, sekarang dia usianya hampir 90 ya. Dan dia sudah donasi billion dolar ya. Jadi dia memang sejak awal sudah pengen jadi investor. Nah, karena itu supaya jelas mulainya dari mana, kita bikin yang dinamakan skenario, entah mana yang tercapai ya. Nah, saya sendiri mungkin juga belum selesai nih secure plan ini ya. Jadi secure plan adalah ketika wealth ratio-nya 1, yaitu seluruh expense tertutup passive income, entah itu kos-kosan, entah itu dividen, entah itu usaha dari bisnis yang tiap bulan menghasilkan gitu ya, tanpa kita turut aktif kerja di situ. Apapun, tapi begitu nyampe 1 berarti Anda aman gitu. Kalau bisa 2 kalinya Anda berarti comfort, dan kalau 10 kalinya berarti Anda itu kaya gitu ya. Jadi misalnya penghasilannya pasif 10 juta, expense-nya hanya 1 juta karena hidup di desa.
Anda itu sudah kaya sebenarnya. Karena tiap bulan Anda laba 90%, 9 juta lebihnya. Ya. Lalu diputar lagi, maka dia akan makin banyak lagi dan makin banyak lagi. Jadi kita biasanya dimulai dari ini nih, menghasilkan WR1, dan ini cukup tough ya, cukup sulit ya. Karena disiplinnya ini sudah hampir tercapai, tabungannya dibongkar lagi karena ada keperluan mendadak. Nah, itu bubar lagi di sini. Nah, jadi target sesungguhnya ini kalau bagi yang pernah baca buku-buku bukunya Kiyosaki atau buku investasi yang lain ya. Sebenarnya kita ingin keluar dari yang disebut rat race ini kan, yaitu ketika kita masih bukan food gathering ya, tapi money gathering gitu. masih hunter, masih di sini, masih earn income. Harus mulai, nah duluan mana antara bisnis dengan investasi? Ada yang bilang bisnis itu 1:100 kemungkinan suksesnya. Tapi nitip orang, walaupun hasilnya lebih sedikit, itu peluang suksesnya lebih tinggi. jadi apa itu, nitip bisnis yang sudah jadi gitu ya. Nah, walaupun kita dapat sedikit, itu lebih pasti gitu. Maka bisnis tidak wajib, investasi malah wajib dipelajari gitu. Dua-duanya lebih bagus karena bisnis ini sebenarnya berinvestasi juga dalam sistem ya. Tapi memang kita hanya bisa fokus bisnis itu 1-2 ya. Kalau investasi kita bisa fokus 10, 100 itu bisa gitu. Kalau bisnis kan terpaksa harus fokus hanya 1-2 saja. Maka harus dipelajari ilmu bisnis, ilmu portofolio, ilmu untuk mengelola pada real estate dan yang lain-lain. Dan ada satu lagi katanya adalah ilmu mengelola expense. Ini biasanya kalau yang sudah duitnya banyak itu urusannya pajak. Ya, pajak itu. Nah, yang ini ilmunya beda lagi dan saya tidak tertarik gitu. Jadi itu ya, tapi suatu ketika mungkin harus itu ya kalau sudah besar. Nah, mungkin yang dipelajari sekarang bisnis mungkin sudah kita pelajari, tapi kita juga harus belajar tentang portofolio maupun yang pasif seperti real estate dan lain-lain ini. Ya, ini bisa kita diskusikan ya, tergantung pertanyaannya. Nah, 10-15 tahun lagi, ini ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi kan, apakah harus kerja lagi, ya, atau malah tidak punya kerjaan jadi masih nyari, atau kerja sampingan begitu ya untuk ini, atau bersantai sama sekali, atau membina komunitas. Ya itu kita kan pengennya seperti ini ya, di usia lanjut tetap produktif ya, membina generasi yang lebih muda gitu ya. Ya manapun tidak masalah sebenarnya, tiap orang beda-beda. Cuman kan idealnya mungkin kita akan lebih banyak berkontribusi ke yang lebih muda gitu ya. Ya tidak tahu, bisa jadi takdirnya malah yang ini jobless gitu ya, harus masih itu ya, kita tidak tahu kan. Makanya kita bersiap-siap gitu ya. Nah, ini dikutip yang terakhir, mulai sekarang tinggal kita assess diri kita sendiri. Ini mengutip saya lagi ya, Warren Buffett ya. Never depend on single income. Make investment to create a second source. Ya. Jadi sekarang kita sudah punya second source belum? Kalau belum ya berarti kita harus menambah porsi fokus untuk membuat investasi itu. Untuk menambah second source, mungkin third source, fourth source, dan seterusnya ya. Jadi multi source income. Ya, itu dulu pengantarnya tentang tabungan, asuransi, dan investasi. Kita diskusikan aja sesuai dengan ini minatnya rekan-rekan yang mana. Oke, monggo silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan di sini. Oh, ya. Belum. Belum ada ya. Silakan, gimana Om Jak? Sudah ini terlalu rumit atau enggak materinya? Ya cuma gini Om Irul. Tadi disinggung Om Irul pernah invest kepada ya titip gitu ya, terus akhirnya kemudian tidak amanah.
kalau saya lihat itu begini, terutama orang Jawa ya, orang Jawa itu biasanya kan apa namanya, tidak bisaan. Artinya begini, ketika dia punya pendapatan, itu yang masih lemah adalah tidak bisa memisahkan bahwa ini adalah uang yang harus kemudian diputar, sedangkan uang ini yang lainnya adalah untuk tabungan. Nah, suatu saat kalau di rumahnya atau di kampungnya itu ada hajatan, ini satu yang menjadikan penyakit. Ya. Jadi pasti dia akan mengambil uang yang sebetulnya harus dikelola untuk diputar, tapi kemudian diambil untuk hajatan itu. Karena kalau tidak, kemudian ya itu tadi hukuman sosial berat bagi yang bersangkutan. Ini yang budaya inilah yang menurut saya itu masih belum bisa lepas gitu, Om Irul. Iya, iya. Ya sama dengan, kan memang bukan musuhnya ya, tapi yang membuat kita tidak disiplin itu adalah permintaan saudara itu. Nah, memang begini, kita harus melihat ini ayam petelur gitu. Jadi ketika ada hajatan ya jangan disembelih ayamnya. Ya kita harusnya telurnya yang dipakai untuk hajatan. Kalau disembelih ayamnya bubar gitu ya. Makanya di buku Richest Man Babylon itu diajari itu caranya bahwa si modal itu harus kamu pertahankan karena belum tentu kamu dapat lagi. Kamu belum tentu dapat lagi. Kamu bikin sumur boleh diambil airnya, tapi bukan sumurnya gitu loh. Itu. Nah, cara pandang kita mungkin seperti awalnya seperti selfish seperti selfish lah ya, hanya memikirkan diri sendiri. Tapi tidak, dia sebenarnya di situ ada satu tanggung jawab gitu. Yang kalau kita belajar pada Yusuf tadi, ya memang ada yang harus disimpan gitu. Itu alamiahnya itu. Ya, jadi kita harus tegas. Nah, memang yang paling sulit itu ketika ada hajatan dan terutama keluarga ya. Keluarga. Sehingga ya dulu pernah kita bahas itu. Ada banyak macam-macamnya. Jadi ada yang dialokasikan untuk dana untuk sosial termasuk ke keluarga. Ada yang kalau bantu itu ya lebih baik ngasih daripada ngasih pinjaman gitu kan ya. Langsung infak aja, langsung dikasih gitu. Jadi karena tetap akhirnya tanggung jawab melindungi si modal itu ya ke masing-masing. Nah, kenapa Rasulullah itu menginfakkan seluruhnya? Oh, itu rada beda level lagi. Ingat ya, kebunnya Rasulullah ada loh yang dikasihkan Fatimah. Itu enggak disedekahkan loh. Dikasihkan Fatimah itu. Iya. Beda loh. Kita bedakan mana yang telur, mana yang ayam. Ya ayamnya disembelih ya bubar sudah. Anda memulai lagi bekerja lagi, ngumpulin modal untuk membeli ayam. Tapi kalau telurnya ya nggak apa-apa, bulan depan ada telur lagi. Gitu. Ya. Ada haknya masing-masing sih sebenarnya. Ya. Om Irul. Ya, monggo. Just komentar aja. Yang pertama saya mohon maaf, saya belum ikut dari awal sehingga pembicaraan di awal itu saya belum paham, belum terinformasi. Ya. Cuman saya sedikit sharing pengalaman aja. Kebetulan kan saya beberapa kali di beberapa kota itu kan ketemu banyak pengusaha ya, terutama yang UMKM ya. Ya. UMKM. Nah biasanya saya menyebutnya jebakan bisnis. Ya. Biasanya orang yang berbisnis dari pengalaman saya itu ada beberapa jebakan. Yang pertama itu jebakan konsumtivisme, bukan konsumerisme, konsumtivisme. Artinya ketika dia mulai berusaha dan mulai ada tanda-tanda berhasil, biasanya tingkat konsumtifnya berubah. Itu yang pertama ya. Dari makanan, dari pakaian, dari mobil segala macam, itu satu. Yang kedua itu jebakan fixed asset. Dalam arti begini, ketika seseorang pengusaha sudah mulai ada tanda-tanda berhasil, biasanya banyak makelar tanah, makelar gedung, makelar apapun yang aset-aset terbengkalai itu biasanya ditawarkan. Nah, asumsi yang sering kali digunakan kan sekarang itu kan murah,
Dan nanti pada saat dijual sudah bisa mendapatkan margin mungkin 10%, 20%, 30%. Yang jarang disadari adalah pada saat nanti menjual itu tidak semua kondisi bisa dipenuhi, sehingga banyak orang yang akan juga melakukan pembelian aset kita. Itu. Yang ketiga itu saya sebut sebagai jebakan momentum. Nah, istilahnya kalau kayak judi itu ada keberuntungan pemula. Ya. Ya, kalau seorang sudah berusaha berbisnis satu area berhasil, kemudian dia sebelum bisnis yang pertama tersebut itu pondasinya kuat, itu ada kecenderungan tertarik untuk mencoba bisnis yang lain. Di mana pada saat itu tenaga dia, pikiran dia belum bisa apa istilahnya sharing, artinya satu bisnis belum bisa diserahkan oleh orang lain, keberadaan bisnisnya hanya bisa ditangani dia sendiri, tapi dia karena melihat momentum sering ambil bisnis yang dampaknya pada titik tertentu dia harus memikirkan beberapa area bisnis, itu yang justru membuat bisnisnya rontok. Itu kalau UMKM yang saya temui di lapangan biasanya seperti itu. Di luar tentu saja ada sedikit ya istilahnya yang culas-culas sedikit ada, tapi besarannya seperti itu. Itu sharing. Yang kedua tanya Om. Ya. Nah, ke depan ini kan ada semacam entah itu investasi, entah itu trading yang sifatnya e-money. E-money itu dalam arti kayak sekarang sudah ada Bitcoin yang harganya ratusan juta. Kemudian ada Libra. Nah, kemudian besok nggak tahu lagi ini China ngeluarin apa. Kemudian setelah nanti ke depan dengan teori konspirasi itu nanti akan muncul apalagi istilahnya e-money apalagi supaya uang kertas itu mungkin akan semakin lama semakin hilang. Nah ini kira-kira apakah pertama, apakah itu investasi atau itu spekulasi? Yang kedua, kalau mau mempelajari ke arah sana, itu kira-kira itu modalnya apa yang dibutuhkan untuk bisa tahu tentang yang kayak cryptocurrency itu, Om. Terima kasih. Oh ya. Nah ini ya saya juga belajar itu sambil gelisah gitu ya. Bukunya Safi Antonio lah dibaca, ini dibaca gitu ya. Mana yang boleh, mana yang tidak gitu kan. Jadi pada dasarnya ya terutama forex ya tentang masalah uang ya. Karena dia itu hanya akad istilahnya apa ya. Nilainya kan ditentukan oleh kesepakatan itu. Jadi benda realnya aslinya malah nggak ada kan ya. Termasuk cryptocurrency. Jadi saya tidak menyentuh itu. Karena itu sangat volatile ya, berbasis persepsi. Dan yang punya itu pun kalau sudah punya banyak, dia berusaha untuk pindahkan ke aset real. Jadi itu juga artinya dia ya hanya sekedar untuk trading dari sentimen pasar ya, cryptocurrency dan segala macam. Nah, jadi saya tidak banyak ilmunya di situ. Saya menghindari karena mungkin gorornya lebih spekulatif ya, lebih spekulatif ya. Sekarang Bitcoin itu saya mengamati pertama $600 sudah ya. Itu aja sudah merasa mahal. Waktu itu 400 atau 600. Sekarang $30.000. Barangnya nggak ada itu. Itu kan ngeri ya. Jadi saya tidak seperti itu. Nah, berbeda dengan saham ya. Walaupun ada kerugiannya. Saham itu kalau kita minor kayak gini kan kita hanya pasif. Artinya naik turun harga maupun kendali perusahaan bukan di kita. Gitu. Tapi di sisi lain dia lebih stabil karena manajemen perusahaannya lebih bisa kita yakinkan. Kadang-kadang teman kita atau orang yang kita kenal manajemennya yang tidak kita yakin gitu ya. Tiba-tiba setelah jalan 2 tahun berubah total gitu kan bisa ya. Nah masing-masing ada plus minusnya karena itu kendaraan ya kita pilih sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Jangan seluruhnya di satu kendaraan gitu ya. Jadi yang benar ya dibagi-bagi sesuai kondisi gitu. Itu jadi kalau cryptocurrency itu dia lebih baik kita masih untung kalau kita jadi penambang ya. Jadi penambang itu ya sebenarnya ada kodenya lalu kita beli komputer ada GPU-nya terus kita menambang makin lama makin sulit sih. Tapi
Tapi ada teman saya ya masih dapat laba lah dari nambang itu. Tapi kalau sebagai mata uang pengganti sendiri itu masih statusnya spekulatif. Dan karena dia itu adalah uang, tanda kutip ya, artinya dipakai sebagai alat transaksi, mungkin kita tidak bicara sebagai investasi di situ. Jadi investasi pada uang itu konsep yang salah. Biasanya kalau yang sifatnya uang kan kita lebih menyebutnya hedging, karena kita ada keperluan transaksi untuk yang lainnya. Gitu. Lebih ke asuransi sebenarnya kan, hedging ya. Kita hedging dolar, kita hedging yang lain, itu karena bahkan emas pun sebenarnya lebih ke hedging ya, kalau sebagai bandul untuk transaksi uang ya. Itu pendapat saya seperti itu, Om Musafak. Jadi cryptocurrency saya tidak mendalami. Kalau secara hukum saya juga merasa itu abu-abu ya, bahkan cenderung lebih spekulatif lah gitu ya. Kok ada yang bisa kaya ya, kaya dengan apapun tuh banyak jalannya gitu. Cuman kita mau pilih yang mana kendaraannya gitu ya. Terus cryptocurrency sendiri dia punya kelemahan. Bisa diciptakan cryptocurrency yang lainnya. Ada Ethereum, ada apa ya? Ya ada Libra, Cina bikin sendiri. Tidak ada konsensus. Kenapa sekarang Bitcoin yang lagi rame? Ya karena Bitcoin yang paling populer ya, yang pertama ya. Nah, yang lebih menarik adalah penggunaan blockchain itu sebagai smart contract, sebagai ID yang bisa dilacak, bukan sebagai uang. Sebagai uang itu harus lebih hati-hati kita. Itu ya, Om. Jadi jawabannya saya tidak mendalami itu, Om. Tapi kalau mau belajar cara bikin cryptocurrency ada, Om, itu. Nah, mudah itu. Beli GPU dan menambang. Ya, Om, ada pertanyaan nih dari Om Priyo, itu ada pertanyaan tuh di chat itu. Bagaimana para sahabat di zaman Nabi memandang tentang perencanaan keuangan? Dan seberapa mereka merasa cukup aman secara finansial? Ya, jadi ini ya apa? Ya, yang pertama mereka mendudukan uang itu sebagai alat untuk beramal, untuk tiket amal ya. Jadi masing-masing punya kadar, misalnya, wah nyatanya walaupun membiayai perang sampai 1000 unta lah istilahnya gitu ya. Duitnya Utsman masih ada itu sampai sekarang. Artinya dia itu modal utamanya itu tidak habis. Masih ada. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu ya sudah menyedekahkan ini, atau Abu Bakar ini lagi datang kafilahnya terus dibagiin itu. Masih punya modal juga untuk kafilah berikutnya gitu. Jadi memang itu mungkin beliau merasa itu misi hidupnya ya. Misi hidupnya itu ya berinfak besar-besaran seperti itu. Tapi saya yakin mereka itu melindungi modal. Karena sampai wafatnya Nabi itu kan masih kaya itu. Padahal nggak kerja kan? Nggak kerja ya. Yang kerja kan kafilahnya kan. Kafilahnya. Ya. Dia punya saham perusahaan itu. Kafilah dagangnya besar. Nah itu yang kadang tidak kita perhatikan, bahwa ada orang-orang yang misi hidupnya adalah itu. Tanpa itu nggak bisa berangkat perang, juga nggak ada modal gitu kan. Jadi itu. Nah kita mengakses diri kita sendiri, kita mendapat misi hidup itu, atau sekedar misi hidupnya adalah kita sendiri mengurusi masa depan kita. Itu tanggung jawab pribadi kan. Misal ini ada musibah, apakah ada cukup untuk keluarga kita untuk ya survive lah misalnya begitu. Kan itu ada kewajiban gitu. Jadi jangan berpikir bahwa wah kita mencontoh semua disedekahkan, kan nggak boleh juga. Ya. Umar itu ternyata kaya loh itu, Umar juga. Saya juga dulu katanya Umar paling miskin gitu ya, sampai mau apa itu korban ayam gitu ya. Tapi ternyata enggak juga, di riwayat-riwayat yang lain sebenarnya Umar itu punya banyak uang. Jadi kalau Ali memang terbatas ya.
Ali terbatas. Umar sedang lah istilahnya. Abu Bakar kaya, Utsman, nah itu paling kaya itu. Paling kaya itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang kita perlu cermati, bukan untuk menumpuk-numpuk harta ya. Tapi bahwa nanti ada perang. Ya, itu sih kira-kira pendapat saya berdasarkan yang saya tahu tentang para sahabat ya. Terus begini nih, Nabi Sulaiman itu kaya loh. Kok enggak disedekahkan semua itu kerajaannya sampai habis-habis itu? Karena bukan tujuannya itu. Bukan tujuannya menghabiskan untuk disedekahkan. Tapi tugas dia adalah raja. Jadi bagaimana kita memandang harta dan menggunakannya, itu kembali ke misi hidup orang masing-masing. Ya, yang itu harus kita teliti diri kita sendiri. Mudah-mudahan supaya enggak bercampur ya, karena kan kita takut menjadi orang yang menumpuk-numpuk harta kan. Nanti itu nanti katanya itu hisapnya paling terakhir katanya. Tapi kan tetap masuk surga. Daripada cepat terus masuk neraka. Percuma juga dihisap cepat dan masuk neraka gitu. Ya maksudnya bukan itu maksudnya. Esensi dari pengelolaan keuangan ya. Ya, ini berdasarkan apa yang saya ketahui ya. Jadi topik ini sebenarnya mungkin kaitannya dengan persiapan pensiun ya. Semua kita bahas. Tapi saya sendiri bukan yang sukses sebagai investor ya. Investor macam-macam. Nulis buku juga investasi kan. Nulis buku, kemudian apa ya yang kecil-kecil ya. Bikin usaha yang jalan sehingga lama-lama sistemnya tidak melibatkan kita, itu investasi juga. Terus punya ternak, beranak pinak, dikelola dengan baik, investasi juga. Nah tadi yang disinggung Mas Musafak itu, kebanyakan kita itu kosakata investasinya terbatas sehingga yang disebut investasi itu beli tanah, rumah gitu ya. Padahal itu non liquid itu. Jadi dia harus sebagian saja. Atau dikombinasikan seperti teman saya itu, tanahnya tuh ditanami sengon, 5 tahun kemudian sengonnya dijual, ya dia masih punya tanah, duitnya balik gitu. Itu kan lebih cerdas. Tapi ya risikonya malam-malam dicuri orang ada juga itu ternyata. Ada yang nyuri kayu juga ternyata ya. Nah biasanya yang susah itu memulai. Yang memulai itu adalah berdisiplin untuk menyisihkan itu. Memang yang berat itu ya, zakat itu kenapa 2,5%? Itu kalau duitnya cuma 10 juta itu 250.000 itu. Tapi kalau duitnya 1 miliar, mulai ketamaan itu mulai muncul itu. Kok 25 juta ya? Kalau duitnya 10 miliar, 250 juta dapat mobil itu kan ya. Padahal sebenarnya itu tetap kecil kan ya. Makanya ngitungnya kan persen. Ya, itu harus jadi esensi dari rukun Islam berzakat itu kan membunuh kekikiran. Nah, sama nanti juga itu. Kalau disisihkan untuk investasi 10%, kok kecil ya gitu kan ya. Ya, yang penting itu adalah konsistensinya itu. Konsistensinya itu. Jadi kadang kita kan, nanti kalau duitnya sudah ada 50 juta lah saya invest itu. Ya enggak, duitnya 1 juta ya berarti invest berapa? 10% ya 100.000. Iya, ya dilatih karena kan yang penting habit kan. Kalau Nabi Yusuf itu kan bisa langsung ngomong ya Om Irul ya. Saya bisa ngelola ini gitu. Ya. Waktu-waktu berhadapan dengan raja itu kan kemudian udahlah jadikan aku sebagai orang yang dipercaya untuk mengurus perbendaharaan gitu. Ya. Nah, sedangkan kita ya itu seperti tadi itu loh Mirul. Arep memulai sesuatu yang 10% untuk menyisihkan itu kan abot gitu. Apalagi untuk kemudian kita harus mengevaluasi diri kita. Sakjane aku ya kepengin sing ndi to gitu kan ya. Untuk langkah bidak-bidak kita itu rada angel gitu ya.
Jadi memang di bukunya George Clason itu selalu berpikir bahwa uang kita 70%. Iya. Jadi dipotong di awal. Potong di awal 30%, 10%-nya bayar utang, itu wajib gitu. Kemudian sedekah 10%, dan 10% tabungan untuk diinvestasikan. Nah, nanti kalau pundi-pundi kamu sudah menggelembung, maka kamu akan mendapatkan kegembiraan. Kalau nggak salah di bukunya itu kira-kira kayak itulah bahasanya. Jadi kamu akan senang melihat pundi-pundimu itu menggelembung gitu. Iya, iya buku itu menarik ya karena dia berusaha memberi edukasi tapi dalam bentuk cerita. Cerita. Dan yang paling berat itu adalah ketika kisah itu seorang pembuat tombak yang mendapatkan uang dari hadiah dari raja, terus begitu saudaranya tahu dia dapat itu kan semua pada minta pinjaman kan, minta dibantu ini itu kan. Nah, terus dia konsul ke si arkadnya itu yang sudah sukses itu, dan jawabannya adalah jangan dipinjami. Loh, kok jangan dipinjami? Lah ya itu duitmu itu kamu belum tentu dapat lagi gitu. Jadi kayak kikir gitu. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah bahwa terhadap modal itu kamu harus mengelola dengan benar. Karena yang paling sulit itu adalah menolak permintaan saudara. Tapi kita harus tahu bahwa saudara itu juga tidak menjaminmu di masa depan, intinya begitu di buku itu ya. Lalu di manakah titik tengahnya? Nah, kan jadi berat di situ tuh titik tengahnya. Yaitu dikasih alokasi. Alokasinya 10% itu untuk kegiatan sosial. Alokasi, iya. Memang tidak ada kewajiban kita kan? Kewajiban kita kan memberi berinfak itu kan. Nah, itu dialokasikan. Kalau di buku itu ya esensinya begitu. Karena si kisahnya itu adalah si pembuat tombak itu orangnya baik juga itu. Pengen dibagi-bagiin ke saudaranya, terus dilarang. Jangan, kamu itu dapat ini itu belum tentu dapat lagi. Sementara yang itu juga tidak ada kewajiban kan, masing-masing harus tanggung jawab lah kepada dirinya sendiri. Ya, mungkin ada pendapat, silakan loh rekan-rekan yang punya pengalaman. Kalau kita bahas secara spesifik sebenarnya bisa juga, tapi kan kebutuhan tiap orang beda-beda ya. Yang dimulai itu adalah ini nih, nabungnya dulu. Nabung. Nah, nabung itu saya punya pengalaman. Semakin mudah dia ditarik dari ATM, semakin cepat habis. Yang paling sulit itu memang ketika sudah jadi properti. Walaupun properti jelek ya, karena jualnya susah. Jadi, nah yang tengah-tengah itu adalah ya misalnya LM. Karena apa ya, jualnya ya agak ribet gitu, harus ngambil dari mana gitu harus jual. Tapi begitu dia bentuknya uang, itu cepat sekali habis. Itu saham juga sebenarnya cepat habis itu, gampang bongkarnya itu. Jualnya cepat liquid kan dia. Tapi begitu mulai berbentuk benda dia lebih sulit. Nah, salah satu cara itu adalah ya segera dijadiin aset yang sulit dilikuidkan itu. Jadi yang minta tolong juga susah. Wah, minta tolong, lah, sudah berbentuk pohon, kita tunggu dulu pohonnya ya. Gitu. Misal sudah berbentuk pohon, kalau masih berbentuk kepeng gitu ya, kepengnya cepat sekali hilang. Gitu. Ya itu dialami oleh semua orang gitu kayaknya. Bagaimana kalau kita mendapatkan musibah sehingga itu harus dibongkar? Ya nggak apa-apa. Kan tadi tabungan pertama itu statusnya asuransi kan. Nah, itu memang Allah titipkan. Wah, ya Allah ini kok duit saya habis lagi. Untung kamu punya tabungan itu. Kalau nggak punya tabungan kamu peningnya 10 kali lipat itu. Jadi habis nggak apa-apa, nabung lagi. Maksudnya gitu loh. Jadi ya dibongkar lagi itu nggak apa-apa. Jangan terlalu ketat juga kalau kondisi darurat, terutama kesehatan atau sesuatu yang bernilai investasi juga kan ya. Kayak sekolah apa gitu. Tapi kalau yang bersifat konsumtif, ya nggak harus. Wah, ganti mobil, ya enggak lah itu. Tapi wah ini harus
rumah sakit atau sekolah, oke, masih berpindah investasi, bentuk investasinya. Materinya nggak berat toh ternyata. Silakan kalau ada ini, mumpung pada banyak yang bisa ditabung nih rekan-rekan. Ini hanya ngobrol-ngobrol ngingetin aja. Jadi ada tahapnya itu, pertama menggelembungkan pundi, yang kedua mencarikan kerjaan buat pundi-pundi itu katanya. Mencarikan pekerjaan itu harus ada ilmunya, itu namanya investasi. Ada yang pernah baca bukunya di sini? Om Hendro kayaknya udah pernah baca itu. Jeng Pipin pernah baca nggak bukunya Richest Man Babylon? Ada itu, ada juga Jeng Ratri mungkin juga pernah baca ya. Jadi dia kan kisahnya terus salah investasi ke temannya yang apa itu jual beli permata terus ditipu gitu, sehingga modalnya habis. Nah, terus dia sedih, terus datang lagi ke yang apa itu yang memberi ilmunya itu, terus diketawain, ya begitulah biasanya pemula gitu kan ya. Terus disuruh nabung lagi. Dia nabung lagi gitu sampai akhirnya ya, investasi berikutnya dia lebih pintar, berinvestlah pada orang yang bisnisnya sudah jalan, jadi tidak pada rumor. Jadi dia berinvestasi pertama itu ada temennya, oh ini katanya dagang ini bagus nih, lagi happening lah gitu ya. Nah, terus ternyata ditipu, jadi yang permatanya ternyata beling lah gitu, kaca. Gitu. Yang kedua dia berinvestasi pada pembuat tameng untuk membeli membeli tembaga katanya. Wah, kamu betul gitu kan ya, dan investasinya berhasil. Jadi berinvestasi pada bisnis yang sudah jalan katanya. Jadi pada ahlinya. Nah, itu kisahnya menarik itu. Terus dia punya anak, dia udah sukses, terus anaknya dibekali duit itu, dibekali emas, terus ditipu orang gitu. Terus dia bikin hukum-hukum investasi gitu kan ya. Harus begini. Kalau Tukutu Fitru ternyata sekarang sahamnya lagi naik tinggi, ya kalau nggak ada fundamentalnya ya pasti nanti turun lagi, itu hilang lagi investasinya gitu. Nah, yang kayak gitu itu di buku itu menarik dalam bentuk cerita. Baik, udah jam 9:04. Kalau ya, mungkin saya kembalikan ke Om Joksan ya. Monggo Om Jok. Saya kira gitu dulu ya. Terima kasih Om Irul, terima kasih teman-teman semuanya. Ini satu sangu buat kita semuanya. Saya kira kita bisa belajar dari apa yang disampaikan Om Irul tadi dengan step-stepnya. Mari kita gelembungkan pundi-pundi kita dulu, terus baru kita cari salurannya gitu ya. Salurannya mau kemana? Nah itu yang tahu adalah kita masing-masing. Saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, insyaallah kita akan ketemu lagi Ahad depan untuk silaturahim dan untuk menuntut ilmu bersama gitu. Nggih, matur sembah nuwun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Om Irul.